Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Ada berita yang menarik dan hari ini menjadi trending di media sosial manapun tentang pengangkatan Mas Kaisang atau Bro Kaisang menjadi Ketua Umum PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Video ini hanya untuk sekedar unek-unek aja dari orang kampung. Jadi mungkin kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Yang jelas menarik untuk disimak karena baru kali ini atau mungkin dalam sejarah Indonesia, dalam sejarah politik Indonesia begitu, kita mendapati seorang ketua umum sebuah partai dengan usia baru 27 tahun. Ini yang menarik. Saya tidak mengkritik atau mau memberikan penilaian terhadap kenapa kok bisa Kaisang menjadi ketua umum begitu. Apakah karena faktor figur Bapak Jokowi sebagai ayahnya atau yang lainnya. Yang jelas sudah banyak pakar atau tokoh politik yang mengkritik itu. Ada yang menganggap itu dagelan, ada yang menganggap itu sebagai arisan dan seterusnya. Tapi bagi saya ini adalah sebuah kemajuan politik di Indonesia, bahwa politik sekali lagi tidak hanya dimiliki oleh para orang tua, dalam tanda kutip orang-orang yang memang sudah punya nama di belantika politik nasional Indonesia sampai detik ini. Nah, nama Kaisang sendiri kita tahu beliau itu anak dari seorang presiden dan mungkin anak ragil, itu anak kesayangan. Jadi kalau orang memberikan kritikan atau ejekan entah apalah gitu, Pak Jokowi bermain dua kaki, di mana yang satu yaitu Mas Gibran itu di PDI, sementara Kaisang ada di PSI. Saya tidak masuk ke situ, cuman ini sekali lagi adalah sebuah kemajuan politik baru bagi negara kita, karena ada tokoh muda yang hari ini memimpin sebuah partai. Yang menarik, apakah dengan masuknya Kaisang dalam menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia itu bisa mengangkat elektabilitas atau keterpilihan para caleg dari PSI begitu. Dan nanti kita akan lihat ini pembuktian apakah, dan ini juga pertaruhan nama gitu, karena nama Kaisang di belakangnya ada Pak Jokowi. Nah, kembali ke keberadaan Kaisang sebagai ketua umum dengan usia paling muda. Kalau sebelumnya kita tahu ada AHY, beliau usianya mungkin 43 atau 42 tahun ketika terpilih menjadi ketua Demokrat. Ini pecah telurnya ini dikalahkan oleh seorang Kaisang yang baru beberapa tahun atau belum ada setahun beliau menjadi pengantin baru dan kemudian bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia di hari Sabtu. Seninnya atau 3 hari kemudian beliau menjadi seorang ketua. Ini adalah lompatan politik yang sangat cepat sekali. Kalau kita tahu banyak anak-anak figur kayak Megawati, dia harus memompa putrinya Mbak Puan itu harus berapa tahun sehingga kemudian dia menduduki jabatan politik tertentu begitu. Kemudian SBY punya putra Mas AHY itu juga di kadernya cukup lama juga begitu. Meskipun juga dalam kritikan pada masa itu juga instan juga gitu, tapi ini lebih lagi, tapi tidak menjadi masalah karena memang setiap partai punya pilihan dan setiap orang punya pilihan sendiri. Mungkin etikanya, mungkin ada yang menilai ini tidak elegan lah, terlalu dagel atau lelucon lah. Ya ini adalah perkembangan politik di negeri kita yang hari ini kita nggak bisa nebak-nebak, apalagi konstelasi politik untuk pemilihan
capres cawapres masih sangat panas gitu. Lah kita nggak tahu nanti sekali lagi arahnya kemana, arah dukungannya. Yang jelas kita akan membuktikan apakah hadirnya pemimpin muda di dalam sebuah partai itu bisa mengangkat elektabilitas sekaligus keterpilihan para caleg dari partai PSI yang tahun lalu atau 5 tahun yang lalu pada pemilu sebelumnya belum bisa meloloskan satupun caleg di gedung DPR. Nah, mungkin dengan hadirnya Kaisang yang dirasa akan membawa daya pikat bagi PSI, mau nggak mau PSI memberikan ini pada Kaisang, jelas punya bargaining yang mungkin itu lebih lebih menjanjikan bagi partai itu sendiri keberlangsungannya dengan tagline-nya ataupun dengan semboyannya PSI untuk partainya anak-anak muda yang akan membawa perubahan bagi Indonesia. Saya rasa cukup menarik gitu. Jadi tidak menjadi masalah kalau saya sebagai orang kampung yang melihat ini, dan kita tunggu saja pembuktian keberadaan Kaisang itu sebagai ketua umum akan membawa dampak atau tidak. Kalau memang iya, figur di belakangnya yang konon PSI itu sangat dekat dengan Pak Jokowi, saya rasa itu akan kita lihat nanti, dan pembuktiannya di tanggal 14 Februari 2024 nanti. Oke, itu aja dari saya. Mungkin yang lebih panjang nanti kita akan sambung pada vlog berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Genta Politika.